Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Apa kabar Anda semua? Selamat Alhamdulillah ya, wajahnya cerah-cerah, yang cowok makin ganteng, yang cewek makin malam. cantik ya. Baik Ibu, Semoga seimbang alhamdulillah. masa depannya di nantinya. Hari ini kita bertemu di mata kuliah kewirausahaan, yang mana kewirausahaan ini adalah aktivitas kita sehari-hari, apakah itu aktivitas orang tua kita, saudara, adik, kakak, bahkan kita sendiri yang pernah kita lakukan. Nah, di antara saudara-saudari semua ini, terbayang nggak kewirausahaan itu apa? Ngapain sih kewirausahaan? Ada yang tahu nggak? Berjualan, oke, berjualan, boleh. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada yang tahu, mari kita cari tahu melalui pembelajaran kewirausahaan ya. Nah, hari ini kita mempelajari konsep dasar kewirausahaan. Berjualan Kita Ibu. belum selesai ya. Udah kelihatan belum? Udah ya? Sudah. Nah, di sini kita mempelajari konsep kewirausahaan. Nah, di dalamnya banyak target yang kita harapkan dari pembelajaran kewirausahaan ini. Banyak yang akan Anda dapatkan. Anda akan mengetahui perkembangan kewirausahaan Indonesia, karakter wirausahawan sukses nantinya, produk dan jasa, sumber daya manusia, etika bisnis, analisis SWOT, business plan, hingga nantinya Anda melakukan praktek Sudah kehidupan yang Ibu. keren saat ini. Ya, nah apakah itu menggunakan platform atau Anda hanya menggunakan WhatsApp Anda saja, itu saat ini bisa Anda lakukan. Ya, nah Sudah kemudian Ibu. tujuan dari pembelajaran ini nantinya Anda diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisa konsep dasar dari kewirausahaan. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis dan mendeskripsikan etika bisnis dalam kewirausahaan. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu apa sih kewirausahaan itu. Nah, tadi Albert mengatakan kewirausahaan itu adalah sebuah proses berdagang. Nah, di sini kewirausahaan adalah proses atau kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi peluang. Nah, hari ini jika Anda pandai melihat peluang, itu akan sangat gampang menciptakan uang masuk bagi Anda sendiri. Pandai mengembangkan ide-ide baru itu adalah celah dari income kita. Nah, kemudian mengambil inisiatif untuk menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha atau bisnis guna mencapai tujuan tertentu, baik untuk keuntungan ekonomi maupun sosial. Nah, jadi apa orientasi dari proses kewirausahaan itu adalah memperoleh keuntungan ekonomi, ya, uang, uang dan uang targetnya. Nah, seseorang wirausahawan atau disebut entrepreneur memiliki kemampuan untuk mengambil risiko yang terukur. Artinya apa? Ketika mengembangkan ide baru, kita tidak semena-mena ambisi aja. Oh, ini akan meledak nantinya. Tidak. Kita harus prediksi resikonya. Kalau rugi berapa, kalau untung berapa capaiannya. Nah, itu yang harus kita perhatikan dalam mengembangkan ide-ide baru dan berinovasi. Nah, serta berani menghadapi ketidakpastian dalam rangka mencapai kesuksesan dan pertumbuhan bisnis. Nah, dalam hal ini jangan takut memulai karena ketidakpastian mencapai kesuksesan artinya jangan takut rugi. Kalau kita tidak mulai, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jangan-jangan oke, Anda bagus. Jangan-jangan sukses di masa muda itu ada di tanganmu. Jika kamu tidak memulai, langkah saat ini tidak akan tahu kita. Ya. Nah, kemudian konsep dasar kewirausahaan itu intinya yang pertama adalah identifikasi peluang. Peluang seperti apa? Misalkan hari ini kita berada di sebuah kelas, walaupun kita hanya seorang mahasiswa, kita tetap melihat peluang. Misalkan kita setiap pagi kuliah sampai sore, kita lihat teman kita haus, beli minuman keluar. Apa salahnya kita beli aqua satu dus, mungkin modalnya 45.000, satu botol itu mendapat harga penjualannya 2.000, kita naikkan 1.000. Laba kita 1.000, sehari terjual 30, kita dapat untung 30.000. Artinya apa? Pandai membidik peluang. Padahal itu hal sepele, cuma membeli aqua ke bawah, terusnya kita jual di atas kelas kita, apakah itu lantai 2, lantai 1, pokoknya di dalam kelas kita pandai berdagang. Artinya apa? Kamu good dalam mengidentifikasi peluang. Kemudian berinovasi. Nah, di Leta Boga banyak keterampilan yang Anda miliki. Dari produk yang sudah ada, apa inovasi produk yang bisa Anda kembangkan? Namun dalam hal ini Anda harus melihat risiko-risiko di sekitarnya. Misalkan yang jualan makanan banyak, Anda juga jualan makanan, otomatis ada risiko minimnya terjual makanan Anda. Bidik apa yang belum ada di jual orang di lingkungan kita, sehingga akan mendorong kita untuk aktif, ya, atau lebih kreatif lagi, meningkatkan ide-ide kita dalam mengambil celah yang ada di lingkungan kita. Nah, mulai dari hari ini boleh Anda ciptakan visi. Misalkan hari ini, walaupun saya hanya seorang guru SMK, tapi saya harus sukses menjadi seorang pengusaha melalui apa? Melalui keterampilan yang kita punya, keterampilan memasak. Anda juga dibekali dengan pengetahuan kewirausahaan. Nanti ada mata kuliah pendidikan konsumen, ada manajemen usaha buah. Dalam hal ini Anda memiliki pengetahuan yang sangat kompleks. Sehingga apa? Pandai mengelola semua jenis-jenis usaha besoknya. Lagi di semester 6 nanti ada mata kuliah event organizer, otomatis bertambah lagi pengetahuan dan keterampilan saudara dalam mengelola event. Nah, artinya apa?
ladang-ladang yang akan Anda tanami sudah ada, tinggal Anda lagi bagaimana Anda di sana lebih visioner dan proaktif, ya, dengan melirik pasar dan persaingan, ya. Jangan ambisi aja, kita harus lirik pasar dan persaingan. Kalau pasarnya bagus, persaingannya kurang, kita harus langsung maju. Jangan kebanyakan mikir, oh Bu, nggak ada uang. Oke, kita bisa punya cara. Apakah punya teman yang agak kaya, tapi pinjam duitnya kita buat bagi hasil. Misalkan hari ini jualan aqua tadi, anggaplah kita beli 3 dus, kita hanya punya uang untuk 1 dus saja, kita pinjam punya teman. Nah, laku 3 dus, kita bagi dua untungnya sama dia. Artinya apa? Anda sudah pandai dalam berbisnis, sudah pandai berbagi modal, mencari modal alternatif tanpa meminjam uang yang riba, ya. Nah, kemudian bagaimana kita beretika dalam berbisnis. Nah, di dunia kewirausahaan, bisnis itu adalah hal yang tidak asing lagi bagi kita. Yang diharapkan apa? Bagaimana kita bersikap jujur. Ketika kita jujur masuk dalam sebuah perusahaan, itu adalah poin penting yang menjadi penilaian oleh HRD bagi kita. Kemudian berintegritas, memiliki dedikasi, kinerja yang tinggi, ya. Kemudian transparansi, bagaimana kita tidak menutup-nutupi apa yang harus diketahui orang lain. Nah, namun dalam hal ini harus menjaga privasi. Yang di bawah ini, menjaga privasi dan keamanan data. Nah, kita sering lihat orang berjualan di pasar itu sering mengatakan jual rugi itu tidak boleh. Kalau berdagang rugi, ngapain berdagang? Anda harus untung, walaupun untungnya tidak banyak, tapi tidak boleh melakukan perdagangan yang menipu. Ya, ketika kita bilang jual rugi, orang banyak beli, itu apa? Tidak akan berkah untuk kita, karena tidak ada unsur kejujuran di dalamnya. Kejujuran tidak akan mendatangkan keberkahan. Ya, nah kemudian adil. Nah, ketika kita berjualan, berdagang atau berbisnis, yang hak pelanggan kita berikan, yang hak kita oke, kita ambil juga apa hak pelanggan, mungkin untuk diberikan kepuasan, diberikan loyalitas yang tinggi atas produk dan lain sebagainya. Itulah tanggung jawab sosial kita sebagai pelaku bisnis. Nah, tanggung jawab terhadap pelanggan adalah memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga dia merasa puas. Ketika pelanggan puas, otomatis mereka akan loyal kepada kita, dia akan membeli lagi. Loyalitas itu timbul ketika pembeli sudah berlangganan dengan kita. Nah, kemudian ketika kita dalam melakukan bisnis, perhatikan perlindungan lingkungan. Seperti apa? Oke, misalkan hari ini membuka usaha rumah makan. Nah, sehingga karena rumah makannya sudah besar, kita buatlah franchise. Dia sudah dari usaha kecil berubah menjadi sebuah bisnis. Nah, kita lihat di mana bisa kita berdiri tanpa mengabaikan faktor lingkungan yang akan tercemar, ya. Jadi dalam hal ini kita tidak hanya mementingkan kita hanya padit saja, kita harus perhatikan masyarakat sekitar bagaimana. Nah, hindarilah konflik kepentingan, karena dalam hal ini kita berwirausaha itu enak sama enak. Kita berwirausaha lancar, orang yang membeli senang, orang di sekitar kita juga senang, sehingga terciptalah suatu bisnis yang mengalir dengan bagus dan lancar. Nah, selanjutnya dalam hal ini, hal yang patut Anda lakukan ketika bergabung pada sebuah bisnis atau sebuah perusahaan adalah menjaga privasi dan keamanan data. Jangan sampai disebut omset perusahaan ini sekian, itu nggak boleh. Karena apa? Itu data perusahaan harus kita jaga dengan aman. Karena pesaing dari luar, ketika kita menggemborkan data perusahaan, dia akan bidik, mencari celah untuk menjatuhkan kita. Nah, jadi itulah mengapa menjaga privasi dan keamanan data sangat penting dalam etika bisnis. Ya. Nah, ada yang ingin bertanya? Dari Anda semua, ada yang ingin bertanya? Silakan. Bagian mana yang mau ditanya? Silakan. Kira-kira apa saja yang menghambat jalannya kewirausahaannya ya, Bu? Yang menghambat jalannya kewirausahaan, ya. Artinya dalam hal ini usahanya sudah berjalan atau baru mau memulai? Oke, untuk usaha yang sedang berjalan, ya, kadang sebuah perusahaan itu dia oke dengan tim promosinya, kadang tidak, ya. Sering kita lihat di kampung-kampung kita, misalkan seorang Pak Haji, duitnya banyak, dibikinlah usaha di mana-mana. Dia hanya bikin lini usaha saja, dia lupa satu hal yang penting dari langkah sebuah usaha ketika telah ada, yaitu promosi, ya. Kadang sepele, kita adakan saja promo dengan men-tag dan posting di akun sosmed para pelanggan, kita kasih diskon 3%, ya, atau gratiskan iced tea. Nah, hal yang sepele itu kadang kita lupa mengerjakannya, ya. Yang paling keren saat ini adalah berpromosi di sosial media melalui orang lain. Contohnya apa? Influencer. Sering kan sekarang orang nggak mau melakukan promosi di televisi, dia lebih melirik ke influencer, bahkan produk-produk terkenal seperti Pons, ya kan. Nah, apalagi Unilever, perusahaan Unilever, mie instan dan lain-lain sebagainya. Artis sekarang sudah tidak dilirik, lebih dilirik adalah para vlogger, YouTuber, TikTokers. Nah, karena hal sepele itu bisa menghentikan suatu usaha yang sudah merintis karena tidak maju, kalah dengan promosi orang lain. Nah, mungkinkah suatu usaha gym misalkan, ya. Nah, usahanya kecil tapi promosinya hebat sehingga dia mendatangkan income yang luar biasa. Nah, si Pak Haji tadi dia memiliki modal yang banyak,
lini usaha yang banyak tapi proporsinya kurang. Nah, sehingga dia pergerakannya lambat dan lambat laun akan habis. Nah, kira-kira seperti itu Nanda. Gimana Nanda? Bisa diterima Nanda? Bisa dimengerti, makasih. Oke, nah jadi di akhir perkuliahan ini ada tugas buat Anda nantinya bersama. Anda boleh berdiskusi dengan teman-teman untuk menemukan ide bisnis baru berdasarkan kebutuhan yang belum terpenuhi di lingkungan sekitar Anda. Pertimbangkan tren sosial, teknologi, atau budaya saat ini yang bisa dimanfaatkan sebagai peluang bisnis. Nah, jadi apa sih yang bisa eh, kita tarik kesimpulannya dari konsep dasar Izin Bu, saya ingin bertanya Bu. Kira-kira faktor apa saja yang menghambat jalankan kewirausahaannya ya Bu? Sedang berjalan Bu. Baik Bu, bisa dimengerti. Makasih Bu.